Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan bahas rumah yang berukuran 21,5 dikali 10 meter. Ini rumahnya seperti ini. Kita bahas dari atap dulu. Atapnya menggunakan atap limas atau atap perisai. Jadi seperti ini bentukannya. Ini rumahnya kenapa saya share di sini karena lumayan bagus, unik dan nyaman menurut saya. Di atapnya dulu seperti ini bentukannya, dan ini atapnya yang belakang berbentuk L, jadi perisai L. Dan kenapa L nya ini ada di belakang, karena kalau di depan sini ini ada yang namanya talang. Nah, talang air itu kalau di depan itu mengurangi keindahan rumah ya, jadi saya taruh di belakang. Terus selanjutnya untuk bagian depannya, untuk bagian depan ini sebelah ini yang paling kelihatan pertama itu pilarnya, ada 3 pilar. Ini melambangkan beliau memiliki 3 anak. Terus kenapa pilarnya kita buat kayak lingkaran begini, karena anaknya kan masih kecil, jadi pilar lingkaran ini lebih aman daripada yang kotak karena kan gak ada ujungnya gitu. Terus untuk yang ini, ruang ini tuh ruang tempat cuci. Nah, ya kan aneh kan, tempat cuci ada di depan. Kenapa bisa begitu? Karena tempat cuci ini paling sering paling banyak ada kegiatan. Jadi seperti pembantunya gitu, nanti kegiatan paling banyak di sini, di cucian. Sama kalau ada tukang belanja lewat gitu biar kedenger sama yang ruang cuci ini. Dan di sebelahnya sini ada ruang tamu. Ruang tamunya ini jadi tidak di dalam rumah tapi di depan rumah ya, benar, di depan rumah. Makanya di sini ada jendela. Ini jendelanya ini untuk melihat. Jadi di sini nanti ada yang datang ini berapa tamu, bisa tahu pembantunya untuk dibuatkan kopi atau dibuatkan teh gitu. Butuh tamu berapa gitu. Jadi tidak keluar dulu melihat berapa orang, langsung diintip dari jendela sini sudah cukup. Oke, selanjutnya di sebelah kanan ini ada ruang kerja. Ruang kerjanya di depan karena emang beliau profesinya ya kadang dubbing YouTube gitu. Bisa dilihat channelnya Puguh Wicaksono ya, yang tahu silahkan subscribe. Terus jangan lupa punya saya juga. Oke, selanjutnya di sini ada garasi di depan. Beliau itu sering sekali keluar untuk cari makan atau mengantar anaknya sekolah. Jadi garasi ini harus aman gitu ya. Maksud saya tuh sering keluar mobilnya, jadi harus enak gitu. Jadi tidak maju mundur gitu. Jadi ini langsung lurus saja udah bisa keluar. Dan jika masuk rumah bisa manuver di depan teras langsung mundur ke garasi begitu. Nah, di depan ini karena bawahnya ruang cuci, makanya ditambahkan atap kaca untuk pencahayaan. Jadi rumah ini tuh menghadap ke, kita lihat denahnya. Ini denahnya. Rumah ini menghadap ke utara. Jadi kalau sebelah kiri ini ya, kiri ini itu dapat cahaya matahari pagi, dan yang sebelah kanan ini dapat cahaya matahari sore. Nah, itu salah satu alasannya kenapa rumah ini banyak bukaannya di bagian sebelah kiri. Dan ini juga ada teras karena rumah ini kan lumayan panjang ya. Jadi untuk 21 meter itu kalau dijadikan rumah itu lumayan ya, cukup panjang. Jadi untuk menambah sirkulasi angin dan cahaya kita tambahkan pintu di bagian samping rumah. Karena cahaya matahari pagi kan sehat, terus nggak terlalu panas juga, beda dengan cahaya matahari pagi. Jadi rumahnya bukaannya kita banyakkan di area sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk menambah kalau siang gitu biar nggak nyalakan lampu. Jadi di sini saya taruh di sini saya tambahkan taman terbuka. Maaf saya belepotan. Di sini ada taman terbuka, jadi kalau ada hujan terus ada cahaya tuh angin bisa langsung masuk. Ini juga ada pintu geser. Jadi kalau pintu geser itu
buat taman tuh lumayan ya bagus. Oke, selanjutnya tandon ya. Di sini atapnya ini ada tandonnya karena ini lantai 1, jadi tandonnya harus di atas atap. Kalau mati lampu gitu biar ada tampungan air, jadi gak bingung kalau mati lampu, kecuali kalau punya genset. Ini pas di bawah, di atasnya kamar mandi tempat tandonnya ini. Terus selanjutnya untuk bagian depannya, oh ya kita tadi bahas tempat cuci. Tempat cuci ini kan membutuhkan kayak angin sama panas matahari untuk mengeringkan baju. Nah, bajunya ini sudah setengah kering gitu karena sudah dikeringkan dengan mesin cuci, jadi cuma butuh angin sama cahaya dan tidak terlalu panas langsung gitu. Kan kalau kena cahaya matahari panas langsung dipakai juga nggak terlalu bagus karena bisa menimbulkan warna yang memudar. Oke, di sini kita tambahkan roster. Oke, karena di belakang ini nanti tempatnya ada kayak tanaman gitu, karena hobinya beliau memang menanam, jadi di belakang sini agak diluasin gitu. Oke, terus yang belakang sendiri ini nanti ada sawah, jadi angin yang dari belakang tuh kenceng banget seperti itu. Yang depan ini ada jalan raya, jadi agak berisik nanti, makanya saya undurin agak panjang karena memang beliau tanahnya cukup luas. Dan selanjutnya untuk ini kamar mandinya, bukan kamar mandi, maaf, kamar cuci, tempat cuci. Di sini juga ada roster buat angin biar masuk. Di sini ada angin-angin juga biar cahaya matahari pagi biar dapet. Di sini ada kaca juga. Ya, menurut saya ini sudah cukup untuk mengeringkan baju yang enggak terlalu basah-basah banget gitu. Karena kan udah dikeringin pakai mesin cuci. Oke, selanjutnya untuk garasi cuma seperti ini saja. Atapnya menggunakan atap asbes biar menekan biaya, ya seperti itu. Dan tampilannya juga nggak kelihatan atapnya karena udah ditutup sama, nah ini seperti ini tampilan depannya. Nanti ini belum jadi ya rumahnya, jadi masih setengah jadi, saya ingin sharing-sharing aja. Terus selanjutnya di bagian belakang, oh iya, di sebelah kanan ini ada talang dak untuk air biar nggak ke tetangga, jadi kan nggak lucu kalau airnya jatuh ke tetangga, nanti jadi masalah ya. Karena lahannya segini, jadi mending ditutup karena tidak ada untungnya kita membuka sebelah sini karena hanya dapat matahari sore saja, maaf. Oke, selanjutnya kita akan bahas sirkulasi udara di rumah ini. Oke, ini rumahnya memiliki tiga anak, jadi ini kamar untuk anaknya ya. Ini ada 3 di sini dan kamar utama ada di belakang. Orangnya kan seperti yang saya ceritakan tadi, orangnya suka nanam gitu di belakang, jadi biar sambil bisa lihat tanamannya gitu. Jadi di sini ada view untuk melihat ke belakang. Oke, selanjutnya dapur saya letakkan di belakang karena dapur ini kan butuh sirkulasi yang cukup ya, karena untuk dapur tuh pasti menimbulkan asap. Nah, asap ini biar langsung keluar itu kita taruh di belakang karena ada kayak angin-angin gitu nanti di belakangnya jendela. Di sini ada tempat makannya nanti di sini, atau enggak di sini juga bisa, tapi di sini ada kamar mandi. Jadi mending di pertimbangannya kalau di sini tuh kalau ada orang lewat itu susah karena kan jalurnya cuma ini saja. Dan kalau ditempatkan di sini, ini nanti ada kamar mandi 1, ada kamar mandi 2. Nah, jadi mending nanti tempat makannya saya taruh di sini karena kan nggak sering juga. Nah, untuk menanggapi ini saya buatkan jalan di samping ya, untuk kalau lewat-lewat gitu biar tidak lewat rumah, biar tidak kotor juga. Ini
Ini ada pintu yang lumayan besar di garasi di sini. Jadi kalau mau angkat-angkat, karena kan orangnya suka menanam, jadi mungkin kotor gitu kalau diangkat-angkat, bunga-bunga jatuh tanah itu kan kotor kalau di dalam rumah. Jadi saya buatkan di sini. Nah, tempat makannya di sini jadi lumayan aman. Oke, selanjutnya untuk kamar di sini sudah saya jelaskan. Di sini kamar mandinya nanti pakai exhaust buat angin-anginnya. Di sini sudah ada, tadi di atasnya ada tandon. Terus selanjutnya kamar anak di sini. Kamar anaknya ada 3. Nah, kamar mandinya di luar semua karena memang beliau minta di luar semua. Oke, terus di sini ada taman. Ya, taman ini dekatnya musola. Kenapa? Karena tempat wudhu, karena sebelum sholat kan kita harus wudhu dulu. Wudhu itu ditaruh di samping, di depan taman. Jadi airnya nanti kebuang ke taman. Dan setelah wudhu kita masuk ke musolanya. Musolanya ini cukup luas, ukurannya 2x3 meter seperti ini. Yang di belakang ruang kerja juga ada kamar mandi. Kamar mandi ini ada 3, 1, 2, 3 di sini. Oke, terus selanjutnya kita bahas tentang ruang kerja. Ruang kerja kenapa di depan sudah saya jelaskan tadi. Terus ruang pembantu ini banyak sekali kegiatannya, karena pembantunya ini tetangga rumah ya, jadi gak perlu kamar untuk tinggal di dalam rumah ini. Jadi pembantunya itu pulang pergi. Nah, ya seperti itu. Oke, untuk sirkulasi udaranya, karena di belakang ada sawah besar. Ya, sawah itu kan anginnya tahu sendiri kan masuk banyak. Jadi di sini cukup aman untuk sirkulasi udara. Dan di samping kiri ini juga bisa masuk, dari samping sini juga bisa masuk, dari depan juga bisa masuk. Nah, ini ada satu lagi, kenapa ruang depan ini pintunya cuma 1, karena kan ruang tamunya di depan. Jadi kan kalau dilihat gitu, karena kegiatannya 3 anaknya nanti di sini nanti ada ruang belajar di tengah rumah. Di sini ada ruang belajar. Jadi kita buat 1 pintu. Kenapa? Kalau ada tamu kan gak enak kalau pintunya ditutup semua. Jadi 1 pintu ini sudah cukup untuk keluar masuk rumah ini. Terus biar nggak kelihatan juga kalau ada tamu, ada anaknya main di sini kayak berserakan gitu mainannya, kan gak masalah karena anaknya juga masih SD semua. Terus ini ada apa lagi ya, untuk cahaya juga aman, sirkulasi udara juga aman. Di sini ada taman-taman ya, untuk menambah view, karena kan di sebelahnya dinding, jadi kan kurang enak nanti kalau dilihat. Ada tamannya kan agak enak gitu ya, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini saja. Thank you, terima kasih.